Halo. Salam jumpa lagi. Kali ini kita masuk di sesi berbagi tentang metodologi penelitian. Teman-teman, literatur metodologi penelitian itu mencatat bahwa penelitian adalah sebuah proses yang melibatkan pendekatan sistematis sehingga alur prosesnya atau tahapan prosesnya bisa dilacak oleh peneliti yang lain, bisa diikuti sehingga ada unsur replicability, replikasi, gitu ya, sehingga transparansi ini menjadi salah satu kriteria baik tidaknya sebuah penelitian itu dilakukan. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan spesifik di metode pengumpulan data. Sebelumnya izinkan saya untuk sedikit membahas tentang karena penelitian adalah sebuah proses yang melibatkan pendekatan sistematis, maka apapun metode penelitiannya, apapun pendekatan penelitiannya, setidaknya di literatur itu mencatat ada tahapan sistematis yang umumnya digunakan oleh seorang peneliti. Yang pertama, penelitian akan bermula dari identifikasi dan penentuan masalah. Ini saya sebut dan atau karena dalam banyak literatur metodologi penelitian beberapa mengatakan bahwa penelitian dimulai dari pertanyaan. Dia mengatakan penentuan masalah atau masalah dengan pertanyaan bisa disamaartikan, tapi dalam literatur tertentu yang dan sedikit pengalaman penelitian yang saya lakukan, dua poin ini adalah hal yang berbeda. Ya, jadi penting bagi kita untuk menentukan apa yang menjadi masalah penelitian. Secara sederhana, masalah adalah kebutuhan dilakukannya kajian. Jadi kalau kita melakukan penelitian dan tidak diperlukan kajian itu dilakukan, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan kita kontribusikan dari hasil penelitian. Sehingga kemudian kebutuhan ini memantik sesuatu yang bergelora dalam pikiran kita yang menjadi pertanyaan. Jadi apapun penelitian yang akan dilakukan berangkat dari kebutuhan penelitian itu sendiri dan juga masalah pertanyaan penelitian. Karena sejatinya ketika kita melakukan penelitian, penelitian itu dilakukan untuk mencari jawaban atas apa yang kita tanya. Jadi kalau kita sudah memiliki jawaban dari sesuatu yang kita pikirkan, kita renungkan, kita refleksikan, maka penelitian menjadi tidak perlu dilakukan karena the answers are there. Jawaban itu sudah di sana, gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi tahap awal sangat penting untuk kita renung-renungkan dan kita rencanakan dengan baik, yaitu menentukan masalah penelitian dan atau pertanyaan penelitian. Kedua, apapun yang kita lakukan dalam berproses, peneliti perlu menetapkan apa yang menjadi tujuan penelitian itu sendiri. Setelah kita menentukan, mengidentifikasi, menentukan masalah, dan juga menyusun pertanyaan penelitian, peneliti juga perlu mempertegas formulasi tujuan penelitian. Apakah tujuan penelitian itu untuk menguji teori yang kita pertanyakan sejak awal, keberadaannya untuk memahami sebuah fenomena, atau tujuan penelitian itu untuk memahami fenomena itu sendiri. Ya. Dalam literatur, tujuan penelitian ada dua, yaitu teori testing ataupun teori building. Tapi bisa juga penelitian itu ditujukan untuk menghasilkan pengetahuan yang sifatnya basic research, di pengetahuan yang sifatnya terkait dengan bidang tertentu, gitu ya. Jadi penguatan bidang keilmuan tertentu, atau tujuan penelitian itu sifatnya lebih ke aspek aplikasi, ya, penerapan dari sebuah konsep, sehingga kita bisa mengatakan bahwa tujuan penelitian itu adalah untuk mencari solusi dari masalah yang ada di lingkup keseharian kita di satu perusahaan atau komunitas tertentu, atau tujuan penelitian itu ditujukan untuk problematizing, ya, memberikan rumusan kebijakan terhadap fenomena yang ada sehingga siapapun nanti yang mendalami atau menggunakan hasil penelitian yang kita lakukan itu bisa menjadikan
sebagai sebuah rujukan untuk pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mencapai tujuan penelitian. Bagaimana tujuan penelitian yang sudah kita tetapkan itu tercapai. Apakah pemecahan masalah, apakah memberikan panduan, apakah pengujian teori misalnya, apakah memahami sebuah fenomena, bagaimana kita mencapainya. Disinilah kemudian letak dari metode penelitian atau desain penelitian. Nah, sehingga ketika membicarakan metode apa yang digunakan dalam sebuah penelitian, ini tidak berangkat dari apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita punya, apa yang kita punya. Jadi misalnya ada peneliti yang sangat mahir terkait dengan metode kuantitatif, berarti dia akan fokus dengan banyak diskusi di metode kuantitatif, atau sebaliknya ada peneliti yang sangat ahli gitu ya di bidang kualitatif, maka dia akan mengunggulkan pendekatan kualitatifnya. Bukan demikian. Jadi kehadiran metode penelitian atau peran metode penelitian itu akan ditentukan dari tahap 1 dan tahap 2. Penentuannya didasarkan pada diskusi di tahap 1 dan di tahap 2. Jadi metode penelitian itu datang setelah peneliti berhasil menentukan masalah dan juga memformulasikan pertanyaan penelitian, juga memastikan dan menetapkan apa yang menjadi tujuan penelitian. Secara garis besar dalam literatur ada dua ya kalau kita bicara metode kuantitatif atau kualitatif. Mungkin di sesi yang lain kita bisa berbagi tentang materi ini, perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Lalu dalam tahapan selanjutnya, analisis hasil penelitian dan pembahasan serta interpretasi hasil penelitian. Jadi sejatinya teman-teman, apapun metode penelitian, apapun paradigma yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian, tahapan 5 tahapan ini tampaknya yang sering digunakan. Meskipun nanti dalam beberapa implementasi di lapangan itu bisa lebih detail, jadi ada yang mungkin jadi 6 tahap atau 7 tahap dan seterusnya. Nah, saya ingin masuk di aspek desain penelitian atau metode penelitian. Seperti tadi disampaikan, sesi kali ini kita akan fokus di metode pengumpulan data, gitu ya. Nah, desain penelitian ini melibatkan keputusan. Jadi sejatinya kalau kita melakukan penelitian itu adalah proses dari bagaimana kita berlatih membuat keputusan apa yang akan kita lakukan. Tentu diskusi pertama kita sudah memutuskan apa yang menjadi masalah penelitian, pertanyaan, dan tujuan penelitian. Termasuk di dalamnya kita memutuskan pendekatan penelitian. Nah, dalam desain penelitian, kita juga perlu mendiskusikan dan memutuskan apa yang menjadi unit of analysis. Jadi yang kita bicarakan sejak awal dalam proses kita berdiskusi itu level analisisnya apakah individu, apakah organisasi atau perusahaan, apakah level tim, atau kita mendiskusikan dua level yang berbeda, dyadic, gitu ya. Ini kemudian harus jelas di awal. Dan ini bagian dari sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh peneliti. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa topik sesi ini itu fokus pada data collection method. Ya. Ketika kita membicarakan data collection method yang perlu kita diskusikan dan juga kita putuskan dalam proses penelitian kita adalah isu sampling. Apakah kita akan menggunakan penyampaian? Ya, karena penelitian itu adalah sebuah proses yang mungkin punya situasi tidak luxuries ya, artinya kita tidak punya kebebasan dari aspek waktu, tenaga, dan biaya gitu. Sehingga dalam dataran tertentu sampling ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Dan di sisi lain, sampling ini dianggap lebih akurat justru dibandingkan dengan pengumpulan data yang melibatkan pendekatan sensus, ya, keseluruhan populasi diteliti. Meskipun ada juga beberapa kajian yang menggunakan pendekatan sensus. Jadi tidak akan banyak terjebak dalam diskusi sensus ataupun survei atau lainnya,
Tapi ini menjadi gambaran saja secara garis besar bahwa ketika kita membicarakan metode pengumpulan data, ada baiknya kita memikirkan diskusi terkait dengan penyampelan. Kita perlu memahami sampel populasi misalnya. Kemudian kita juga perlu memahami ada aspek responden atau informan, narasumber atau partisipan, subjek penelitian begitu ya. Nah, kemudian di data collection method kita juga mendiskusikan spesifik teknik pengumpulan data. Dalam literatur beberapa textbook yang digunakan di sekolah bisnis di Indonesia, salah satunya di program Magister Sains dan program MBA, FEB UGM, buku Pamela Sinder, dia mengatakan bahwa teknik pengumpulan data ini adalah sebenarnya mencerminkan moda komunikasi peneliti untuk mendapatkan sumber data. Nah, sehingga aspek yang kemudian perlu juga dipertimbangkan dalam diskusi data collection method itu adalah sumber data. Nah, kita akan kembali secara detail di topik metode pengumpulan data ini, tapi izinkan saya melanjutkan bahwa dalam keputusan rancangan penelitian itu ada metode analisis data, analisis method, dan kemudian isu terkait dengan kualitas penelitian itu sendiri dan aspek etika. Ya, teman-teman jangan lupa bahwa ini adalah sebuah penelitian sosial di mana penelitian sosial itu fokus untuk mencermati perilaku individu dengan individu lain, perilaku individu dengan lingkup organisasinya atau lingkungan eksternalnya, sehingga aspek etika ini menjadi salah satu domain yang nampaknya juga perlu menjadi pertimbangan bagi peneliti sosial, ya, peneliti di bidang bisnis, ekonomi, dan sosial. Baik, teman-teman, metode pengumpulan data atau secara spesifik adalah teknik pengumpulan data dalam literatur setidaknya ada 4 metode besar, gitu ya. Yang pertama, kita melibatkan pengumpulan data terkait dengan dokumen, ya. Kemudian dalam dokumen ini juga ada yang membaurkan dengan observasi, karena ada observasi yang juga bicaranya terkait dengan dokumen, ya. Jadi ada teknik pengumpulan data yang melibatkan dokumentasi, sumber datanya adalah dokumen. Biasanya kita kemudian dealing dengan data sekunder. Kemudian kita menggunakan data yang sifatnya adalah data primer, sehingga kita harus melakukan proses pengumpulan data karena datanya belum tersedia, yaitu bisa dengan observasi atau juga wawancara atau juga dengan survei. Nah, survei ini umumnya kita menggunakan seperangkat instrumen yang biasa disebut dengan kuesioner, di mana kuesioner itu terdiri atau memiliki beberapa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden untuk memberikan tanggapan. Ya. Wawancara juga demikian. Wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan atau pernyataan begitu ya. Hanya saja yang membedakan antara wawancara dengan survei mungkin tingkat kedalaman informasi yang digali. Nah, secara spesifik mungkin bisa dibagi seperti ini. Kalau kita bicara, saya akan fokus di sumber data primer dulu ya. Jadi sumber data primer kita bisa mengenal metode yang sering dipakai adalah metode observasi, di mana ini adalah observasi yang melibatkan participants atau non-participants. Bisa juga observasi ini sifatnya adalah deskriptif, simple observations, bisa juga structured observations. Nah, umumnya dalam metode observasi yang digunakan pada penelitian mandiri itu bukan simple observation, tetapi observasi yang sudah bertujuan khusus, ya, sehingga data yang diharapkan terkumpul dari metode atau teknik observasi ini lebih luas, lebih dalam, ya, tidak sekedar pengamatan secara simpel. Nah, ini observasi melibatkan data di level mana atau data dalam situasi seperti apa saat ini, dan kemudian menimbulkan aspek pengamatan on the spot, ya. Observasi ini berarti sebuah metode pengumpulan data yang kita mengamati
partisipan pada saat sekarang kita melakukan pengamatan. Dengan apa? Observasi melibatkan panca indera. Kita bisa melakukan pengamatan dengan mata kita, observasi dengan mata, dengan telinga, dengan meraba, dengan mencium, ya, dengan perasa, ya, 5 panca indera. Setidaknya 5 panca indera. Mungkin ada beberapa peneliti yang punya 6 panca indera, gitu ya. Tetapi dalam literatur kita menyebutnya dengan 5 panca indera. Sehingga data apa yang bisa di-capture atau data apa yang bisa dikumpulkan dalam observasi? Data yang tampak. Maka observasi bisa meng-capture interaksi karena yang tampak adalah interaksi. Perilaku yang terlihat. Ya. Sehingga peneliti juga bisa mendapatkan pengalaman untuk merasakan fenomena itu sendiri. Karena dalam observasi kita bisa melibatkan diri menjadi partisipan, ya. Jadi keterlibatan kita bisa tinggi, bisa kemudian rendah. Gitu. Nah, observasi karena hanya pengamatan dari aspek luar, maka observasi tidak menyediakan informasi atau data yang terkait dengan aspek internal seseorang, kehidupan internal seseorang yang melibatkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, pengalaman masa lalu, apa harapan dia terhadap yang akan datang, ini tidak bisa tercapture. Ini yang kemudian perlu menjadi catatan. Kalau kita mengumpulkan data dan data yang kita ingin dapatkan adalah sesuatu yang on the spot, yang tampak dari luar, yang tersurat, ya, secara eksplisit bisa kita tangkap dengan panca indera kita, maka observasi ini menjadi metode pengumpulan yang tepat untuk dilakukan. Kita tidak melibatkan feeling seseorang, kita tidak melibatkan opini seseorang, kita tidak melibatkan bagaimana seseorang itu punya pengetahuan tertentu, internal kehidupannya seperti apa, kita tidak bisa mengakses informasi atau data di aspek itu. Ini yang menjadi catatan untuk observasi. Bagaimana dengan interview dan kuesioner atau survei? Teman-teman, untuk 2 teknik pengumpulan data interview dan kuesioner ini berbeda dengan observasi. Kalau interview dan kuesioner, dia melibatkan teknik pengumpulan data yang mampu menggali bukan yang terlihat, ya, tetapi yang tersurat, ya, bukan yang tersirat tetapi yang tersurat. Sehingga baik interview maupun survei ini kemudian biasanya dengan kuesioner tadi, ya, tapi poin yang ditanyakan atau informasi yang bisa kita gali sama, ya. Apa? Kita bisa menggali terkait dengan pengalaman. Kita bertanya tentang pengalaman seseorang 2 tahun yang lalu, saat dia umroh misalnya, atau saat dia menempuh masa honeymoon, pertama kali dia menikah, itu kita bisa menanyakan tentang pengalaman masa lalu. Kita juga bisa menanyakan tentang apa yang dia rasakan. Apakah dia suka, apakah dia menikmati proses belajar, apakah dia menyukai produk yang dibeli, apakah dia puas. Kita bisa menanyakan. Kita juga bisa menanyakan baik dengan metode interview maupun survei, kuesioner, itu opini. Opini tentang pandemi. Opini bagaimana masyarakat Indonesia ini bersikap terhadap mudik lebaran, ya, ada batasan atau larangan mudik lebaran dari pemerintah, kita bisa bertanya. Nah, tinggal seberapa detail informasi yang akan kita gali, apakah kita ingin menggali sangat dalam terhadap satu opini tertentu, perasaan tertentu yang mungkin sangat spesifik, maka interview menjadi tepat. Tapi kalau kemudian kita ingin menangkap persepsi dari aspek pengalaman, perasaan, penjelasan seseorang, pendapat seseorang dalam range sampel yang lebih besar, gitu ya, sehingga kita menemukan varians, ya, kita bisa kemudian melakukan perbandingan
terhadap temuan yang ada, maka survei dengan kuesioner mungkin bisa menjadi alternatif. Nah, biasanya kalau kita mengejar aspek keterwakilan data dalam merepresentasikan sebuah populasi, ada keterbatasan tertentu bahwa data yang kita dapatkan mungkin tidak terlalu kaya, sehingga kecenderungannya kita mendapatkan data yang mungkin tidak tik ya, tetapi dangkal. Ini adalah konsekuensi yang teman-teman perlu pahami ya dari interview dan survei. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, survei itu dilakukan dengan cara interview. Jadi survei itu bisa dilakukan secara tradisional, yang paling powerful adalah face-to-face interview survei. Jadi ada beberapa peneliti yang kemudian menggunakan pendekatan survei ketika responden mungkin punya situasi terkait dengan literasi, ya. Jadi dia tidak mampu membaca materi yang disurvei karena mungkin punya masalah literasi, atau ketika peneliti mempertimbangkan bahwa tingkat pengembalian respon itu tidak baik kalau tidak didampingi. Nah, didampingi itu dalam arti lebih baik tanya jawab. Ya, ada beberapa survei yang pernah kami lakukan. Kami melibatkan sekian enumerator. Itu justru ya metode yang dipilih adalah face-to-face survei. Jadi pertanyaannya terstruktur, kita tidak mendalami secara spesifik karena kita punya seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertentu yang meminta jawaban responden dalam frame tertentu. Tetapi karena desain kuesionernya cukup padat, kemudian banyak dan mungkin menciptakan ambiguitas, kompleksitas ketika responden menjawab secara self-administered, secara mandiri, maka waktu itu dipertimbangkan, oke, diputuskan kita harus mendampingi dengan cara face-to-face survei. Jadi face-to-face interview survei. Jadi survei itu tidak harus dilakukan secara self-administered, tapi bisa juga dilakukan dengan cara interview, face-to-face interview. Hanya saja tujuannya berbeda. Bedanya dari mana? Tingkat kedalaman informasi yang akan kita gali. Nah, teman-teman, pengumpulan data yang lain yang melibatkan data sekunder itu adalah dokumen. Ya, dokumen ini bisa bicara dokumen internal, eksternal, individu atau perusahaan atau organisasi. Umumnya ketika kita bicara dokumen itu bicara data historis. Jadi dia bicara apa yang sudah terjadi, embedded in the past. Ini umumnya akan baik untuk tracking gitu ya, beberapa kejadian sebelumnya, peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sekali lagi bahwa data dokumentasi ini kita tidak melibatkan aspek perasaan, motivasi yang tersembunyi. Ya. Di beberapa literatur, documentation ini juga bisa diidentikan dengan data pengumpulan data di observasi, karena di observasi itu ada rekoanalisis, kita bisa menggunakan analisis catatan, jadi ada yang membuatnya menjadi mirip gitu ya antara documentations untuk aspek rekoanalisis saja. Ini untuk menjadi catatan pengetahuan bagi kita semua. Baik, ini teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya adalah pilih metode mana yang akan kita lakukan, ini tergantung, akan sangat tergantung dari kebutuhan data yang teman-teman perlukan. Apakah data itu melibatkan informasi yang mendalam terhadap sebuah fenomena? Apakah kemudian teman-teman ingin melakukan ingin mendapatkan data yang tersirat, bukan data yang tersurat, gitu. Nah, sehingga penentuan ini akan sangat tergantung dari jenis data yang akan kita rencanakan untuk kita peroleh, dan sekali lagi akan kembali terkait dengan desain penelitian yang kita rancang, dan desain ini ditentukan dari kita sebenarnya mau meneliti apa. Jadi penting menjadi peneliti dalam tahapan ini adalah memahami tipe data yang akan kita dapatkan, konsekuensi dari masing-masing
pengumpulan data, metode pengumpulan data ini, baik itu survei dengan kuesioner, interview, observations, maupun data terkait dengan dokumen. Apapun pilihannya, akan baik kalau kita kemudian memahami alasan dari sebuah metode penelitian, teknik pengumpulan data itu dilakukan. Demikian pemaparan terkait dengan metode pengumpulan data secara spesifik. Next time kita lanjutkan lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.